Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwan akhwat yang sama-sama insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di waktu yang senggang ini saya berkesempatan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode tafsir yang bertemakan proposal manuskrip maudhu'i. Adapun pembahasannya yaitu masalah angka dalam menentukan mahar, tradisi dan pengakuan atas harkat dan martabat calon pengantin wanita sering dijadikan rujukan dalam menentukan nominal mahar, cenderung dengan biaya yang tinggi. Al-Quran memang menentukan bahwa pemberian mahar sebagai suatu kewajiban dalam pernikahan. Bagaimana Al-Quran yang kedudukannya sebagai petunjuk, sebagai pedoman memberikan mengenai konsep mahar serta berbagai kontekstualisasi mahar dalam masyarakat. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah yang dimaksud dengan pemberian mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri dengan didasari unsur nihlah, sukarela, ketulusan hati, dan sebagai bentuk cinta kasih. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam pemberian mahar dengan sewajarnya, tidak berlebih-lebihan serta penuh rasa kerelaan. Islam memandang bahwa dengan pernikahan dapat menjaga kehormatan serta kemuliaan seorang perempuan. Dalam Islam, hubungan suami istri layaknya hubungan persahabatan, tidak sebagai atasan dengan bawahannya, majikan dan pembantunya. Tujuan dari pernikahan yaitu untuk meraih sakinah, mawaddah, warahmah bagi rumah tangganya, bukan justru memperlakukan secara sesuka hati karena telah memberikan mahar atau tebusan. Mahar atau mas kawin sudah dikenal sejak masa jahiliyah, jauh sebelum Islam datang. Akan tetapi mahar sebelum datangnya Islam bukan diperuntukkan bagi calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri. Konsep perkawinan menurut berbagai bentuk hukum adat ketika itu sama dengan transaksi jual beli, yaitu jual beli antara calon suami sebagai pembeli dan ayah atau keluarga dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang. Ketika itu wali, yaitu ayah atau kakek dan keluarga dekat yang menjaga perempuan, menganggap bahwa mahar adalah hak mereka sebagai imbalan atas tugas mereka dan membesarkan perempuan tersebut. Dari penjelasan ini, maka apabila perempuan tersebut dinikahkan, maka mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki akan menjadi milik walinya atau penjaganya. Oleh karena itu, secara tidak langsung, mahar dalam penjelasan di sini digambarkan sebagai pembelian perempuan. Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri, bisa berbentuk uang, barang, maupun jasa selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 4. Watun nisa wa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a, yang artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Pada umumnya, mengenai jenis mahar yang diberikan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mahar bisa berupa uang, jasa, atau segala sesuatu yang bermanfaat. Akan tetapi fenomena yang terjadi pada saat ini terdapat jumlah mahar yang diberikan sangat minim. Bisa dikatakan jumlah mahar tidak sebanding dengan nilai wanita yang didapat. Namun dalam syariat Islam terdapat mahar berbentuk non-materi seperti mahar dengan hafalan Al-Quran dan berupa jasa. Mahar jasa ini berupa manfaat atau jasa seperti mengajarkan membaca Quran. Pembahasan tentang mahar oleh para mufassir sudah banyak dilakukan. Keberadaan mahar dalam pernikahan menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama fikih klasik dan para kontemporer ini. Perdebatan mereka mengenai pada batas minimal pemberian mahar. Mahar memang menjadi kewajiban yang harus diberikan oleh calon mempelai laki-laki. Dan pada dasarnya wanita memiliki peran dalam memutuskan dan menentukan mahar yang akan diberi, yang diinginkannya untuk dapat menikahinya. Namun yang terjadi saat ini, mahar dijadikan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi mahar yang diinginkan wanita, dan hal tersebut terkadang memberatkan pihak laki-laki karena tidak dapat untuk memenuhinya. Ketika mahar tersebut dipaksakan untuk memenuhi dan ketika peraturan adat yang terdapat di lingkungannya, sementara hal tersebut memberatkan salah satu pihak, maka terlihat dengan jelas ketidakseimbangan dengan menghilangkan peran mahar dalam pernikahan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa segala apapun yang bisa dijadikan sebagai harga atau barang yang dijual atau dijadikan upah, maka bisa dijadikan sebagai mahar. Yang tidak boleh dijual atau disewakan, maka tidak boleh dijadikan mahar. Yang membolehkan mahar dengan sesuatu yang bermanfaat bagi calon istrinya. Menurut Imam Malik, sedikitnya mahar adalah 1/4 dinar, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta. Imam Malik berkata, saya tidak pernah melihat orang wanita dinikahkan dengan mahar kurang dari 1/4 dinar, dan itu adalah batas minimal. Imam Malik menempatkan kedudukan mahar sebagai rukun dalam pernikahan yang harus diberikan dalam pernikahan dan menjadi syarat wajib dalam pernikahan. Yang terakhir, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah 10 dirham atau barang yang harganya senilai dengan 10 dirham atau 1 dinar. 1 dinar sama dengan 5 gram emas, dan jika kurs emas 100.000 rupiah per gram, maka 1 dinar sama dengan 500.000 rupiah. Selain itu, bentuk mahar menurut Imam Hanafi yaitu sesuatu yang bermanfaat, memiliki nilai dan berharga untuk calon istri. Poin penting dalam permasalahan ini adalah menjelaskan bahwa mahar merupakan syarat sah dilaksanakannya akad nikah atau dilaksanakannya pernikahan, dan menjadi hak sepenuhnya untuk pihak wanita. Tidak dibolehkan lagi bagi ayahnya menentukan jumlah mahar yang tinggi sehingga memberatkan pihak calon suami, dan tidak diperbolehkan ayahnya mengambil dari mahar tersebut kecuali atas izin anaknya. Begitupun dengan pihak laki-laki, tidak diperbolehkan meminta kembali walaupun hanya sedikit dari yang sudah diberikan kecuali dengan izin istri. Perlu ditegaskan kembali bahwa mahar adalah hadiah atau pemberian dan bukan sebagai harga beli atau ganti, karena sebaik-baik mahar adalah yang jumlahnya paling sedikit serta sesuai dengan batas kekuatan dan kelapangan. Dari pemaparan di atas, maka
bisa disebut bahwa banyak dari manusia, bahkan umat muslim sendiri, yang tidak memahami konsep mahar ini. Bahkan bisa dikatakan mereka menyalahi dan berpegang kepada adat jahiliyah dalam pemberian mahar yang berlebihan dan menolak menikahkan anaknya kecuali jika dapat membayar dengan mahar yang besar. Hal ini tentulah memberatkan dan menyulitkan sehingga seolah-olah perempuan merupakan barang dagangan yang bisa dibayarkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin membahas dengan tuntas konsep mahar dalam Al-Quran beserta penafsiran-penafsiran dari berbagai mufasir, sehingga hasil penelitian ini dapat diaplikasikan di kalangan masyarakat dengan mengambil judul Konsep Mahar dalam Al-Quran, Studi Tafsir Maudhu'i. Alhamdulillah, telah selesai pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.